semua. Jadi jumpa lagi. Jadi di sini kita akan bahas ya. Jadi Low battery, please charge. Power off. Kita akan membahas ya. Jadi apakah seorang introvert itu bisa sukses? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi mungkin pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak dunia itu terlalu bising? Ya, orang-orang di sekitar kamu kayaknya gampang banget bersuara ataupun berpendapat ya, dan tampil di depan publik. Dan sukses kelihatannya cepat banget datang ke mereka. Sementara kamu lebih suka diam. Jadi introvert itu memang biasanya lebih banyak diam, lebih banyak dengerin ya. Jadi terkadang ya seorang introvert itu biasanya banyak dengerin dulu, mikir dulu, baru berbicara. Nah, jadi apakah seorang introvert itu bisa sukses ataupun bisa keluar dari zona nyaman? Ya, jawabannya ya biasanya bisa ya. Jadi memang banyak banget ya orang-orang yang ngerasa introvert ya. Biasanya ya tentunya susah ya buat kita ngomong di depan umum ya. Tapi ya bukan berarti kita itu nggak bisa sukses ya. Jujur untuk saya sendiri di sini ya sama ya, saya juga seorang introvert. Nah, dimana ya bukan berarti nggak bisa sukses ya. Jadi coba bayangin ada dua jalan yang menuju puncak ya. Yang satu ramai banget, orangnya banyak, yang satunya sepi, sunyi, tapi jalannya stabil dan tenang. Keduanya bisa sampai ke puncak yang sama, bedanya yang satu rame, yang satu tenang. Nah, jadi kebanyakan seorang introvert ya itu jalan di jalur yang kedua, dan justru disitulah keistimewaannya. Karena di jalur yang tenang ya tentunya kita bisa merenung ya, bisa atur strategi lebih matang, kemudian mendengarkan dan lebih dalam. Jadi ya rata-rata introvert seperti itu ya. Kemudian juga di sini hal-hal kayak gini sering banget ya bikin kamu di tempat yang orang lain bahkan gak sadar. Jadi banyak ya sebenarnya orang-orang introvert yang berhasil sukses ya. Banyak dari mereka introvert tapi mereka bisa sukses, dan bukan karena pura-pura jadi ekstrovert, tapi ya karena mereka ngerti gimana cara memainkan kelebihan mereka sendiri. Tentunya kadang yang bikin introvert ngerasa susah bukan karena mereka kurang biasa, tapi karena mereka berusaha jadi orang lain. Jadi pernah gak sih kamu itu ngerasa capek ya cuma karena harus tampil biar kelihatan berani, kayak lagi pakai topeng yang berat banget itu ya. Padahal kamu juga cuma pingin jadi diri sendiri. Nah, itu tanda kamu belum berdamai sama keunikan dari kamu sendiri. Jadi sebenarnya sukses buat introvert itu bukan berarti harus jadi yang paling rame ya.
tapi jadi paling fokus. Nah, kamu juga bisa jadi penulis yang hebat, desainer, bahkan programmer, ataupun peneliti, musisi, atau yang lainnya yang membangun sesuatu dari balik layar. Nah, memang rata-rata introvert itu biasanya ya bisa kerja itu memang enak di posisi sendiri ya. Kamu memang nggak perlu lampu sorot, cukup konsisten dan juga ketenangan. Jadi gue juga ingat ya dulu waktu awal kerja, jadi gue juga ngerasa orang kayak gue mana bisa maju. Ya gue lebih nyaman kerja sendirian, lebih suka dengerin daripada ngomong, dan gak jago basa-basi. Tapi ternyata justru sifat itu yang bikin gue diperhitungkan. Karena gue dengerin orang lain dalam, gue ngerti masalah mereka, dan dari situ solusi yang gue kasih sering kena banget. Kadang diam itu gak berarti gak bisa diam itu lagi nyimak ya. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa introvert ya, jadi sebenarnya mungkin kita bisa berubah ya. Mungkin kamu juga belum sadar bahwa cara sukses kita itu berbeda. Jadi kamu bukan pelari cepat ya, kamu pendaki yang tahan lama, dan pendaki yang tenang justru sering sampai yang paling jauh. Kalau kamu suka gaya ini, aku bisa lanjut ke bagian yang kedua, dimana cara introvert membangun kepercayaan diri tanpa harus berubah menjadi orang lain. Ya, jadi ya walaupun kita introvert, ya tentunya kita sebenarnya masih bisa berubah ya. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jadi memang kadang yang paling berat ya buat seorang introvert itu bukan ngomong di depan orang banyak ya, tapi percaya sama diri sendiri. Percaya bahwa apa yang kita punya itu sudah cukup, dan cara kita berpikir berharga, dan bahwa kita nggak perlu nih jadi rame buat dianggap mampu. Biasanya ya namanya introvert ya, kita hidup di dunia yang sering ngasih panggung buat orang yang bisa ngomong tapi jarang yang sadar. Ya biasanya yang diam pun punya kekuatan, cuma bentuknya berbeda. Nah, itulah introvert ya. Dan kalau kamu introvert di sini, mungkin kamu sering mikir ya, gue nggak bisa kayak dia ngomong lantang di depan semua orang. Tapi coba kita pikir balik ya, jadi emang harus begitu, atau bukannya banyak orang hebat justru lahir dari ketenangan. Jadi percaya diri itu bukan soal seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa yakin kamu sama isi pikiranmu. Jadi memang tiap kali mungkin kamu ngerasa nggak yakin nih. Kemudian di sini ya sebenarnya introvert itu hanya saja memang lebih nyaman yaitu sendiri ya. Kerjaan juga lebih tenang dan tentunya lebih konsisten ya. Jadi gue sendiri pernah kenal nih sama teman yang super introvert banget ya. Jadi kalau ada rapat dia jarang ngomong, tapi setiap kali dia buka suara semua orang berhenti dan dengerin. Nah, kenapa? Ya karena dia ngomong nggak ngasal, dia ngomong karena dia udah mikir matang.
Dan waktu dia ngomong, orang tahu itu pasti penting ya. Itulah kekuatan introvert. Ya, jadi karena introvert ini sering mikir terlebih dahulu ya. Jadi sebelum menjelaskan, dan itu cuma bisa terjadi kalau kita itu berani percaya bahwa diam kamu itu bukan kelemahan, tapi sebuah kekuatannya. Ada satu hal lagi yang sering bikin introvert itu kurang. Jadi mereka terlalu keras sama diri sendiri. Kamu sering gitu nggak? Kayak ngerasa selalu salah, takut ngecewain orang, atau mikir gue nggak sebagus mereka. Padahal kamu nggak perlu sempurna buat layak dihargai. Jadi yang kamu butuh cuma jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri dengan cara kamu percaya diri ya. Bukan berarti kamu yakin bahwa ngelakuin semuanya, tapi kamu yakin apapun yang datang kamu bisa belajar melewatinya. Jadi coba mulai hari ini ubah sedikit cara lihat diri kamu. Jangan sampai kita putus asa ya, karena semua orang hebat juga dulu pernah di titik seperti kita ya. Jadi penuh ragu, penuh bimbang, tapi tetap jalan. Dan tentunya apa sih yang bisa kita ingat? Jadi percaya diri versi introvert bukan soal tampil paling depan, tapi soal berani jadi diri sendiri. Meskipun dunia bilang kamu harus berubah. Kamu boleh tenang, boleh pendiam, boleh butuh waktu berpikir, asal jangan berhenti di jalan. Baik yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jadi kita masih membahas seputar dari introvert. Jadi apakah seorang introvert itu bisa keluar dari zona nyaman, ataukah apakah introvert itu bisa sukses? Nah itu yang kita bahas ya. Memang kadang dunia kerja itu kayak panggung ya. Jadi banyak orang bersinar dengan karisma, kemudian juga dan di tengah keramaian ya kita ya para introvert sering ngerasa ya seperti nonton doang ya. Tapi ya setiap panggung butuh sutradara ya. Jadi ya tentunya di sini kamu nggak, ya kita ya sebagai seorang introvert memang nggak suka jadi pusat perhatian, tapi ya kamu punya kepekaan yang tinggi. Jadi walaupun kita introvert ya itu kita tetap bisa semangat ya. Jadi kamu bisa ngerasain suasana ruangan, kamu bisa tahu siapa yang lagi nggak nyaman. Ya memang seorang introvert itu biasanya sebelum mengerti ya mereka biasanya sudah membaca terlebih dahulu. Dan ya itulah introvert ya. Misalkan kamu kerja di kantor nih, kamu mungkin bukan orang yang sering ngomong di rapat, tapi kamu bisa jadi orang yang paling paham di masalah tim. Ya paling tahu cara memperbaiki dan paling bisa ngasih solusi yang solid ya. Jadi ya di sini sukses buat introvert itu bukan soal jadi terkenal ya, tapi soal punya dampak yang nyata. Karena kamu kerja dengan hati, bukan sekedar kerja cari tepuk tangan. Jadi introvert ya itu sebenarnya bisa keluar dari zona nyaman ya. Jadi walaupun kita itu lebih suka mendengar pelanggan, lebih sabar, lebih fokus. Dan tentunya di sini
gue pernah baca ya suatu riset menarik. Jadi pemimpin introvert justru sering lebih sukses ya memimpin tim yang proaktif ya. Karena mereka ngerasa perlu ngontrol semuanya. Jadi mereka dengerin, mereka kasih ruang buat orang lain bersinar dan itu bikin orang-orang di sekeliling mereka itu tumbuh ya. Jadi kalau kamu pernah mikir gue nggak cocok jadi pemimpin karena pendiam, yaitu salah besar ya. Jadi banyak juga pemimpin yang tenang justru sering paling disegani ya, karena orang merasa didengar bukan diarahkan. Satu hal yang penting banget buat introvert ya di sini ya bukan karena kita ini lemah, tapi karena kita butuh ruang ya. Jadi introvert itu seperti baterai yang diisi dari keheningan ya. Setiap meeting panjang, ngobrol dengan banyak orang, atau kerja di tempat ramai ya, kamu mungkin ngerasa capek banget dan itu normal ya. Jadi bukan berarti nggak kuat sosial, cuma cara isi ulangnya itu yang berbeda. Jadi kasih diri kamu waktu buat istirahat. Bukan berarti introvert itu antisosial ya, tapi introvert itu butuh ruang buat kembali jadi diri sendiri. Dan justru di momen hening itu banyak ide berlian yang muncul ya. Jadi sebenarnya buat sebagian orang ya, sukses itu tampil di panggung yang besar, tapi buat sebagian lain kayak introvert itu ya bisa membangun sesuatu dengan hati, bekerja dengan diam tapi hasilnya nyata. Mungkin kamu bukan orang yang sering bicara di depan orang banyak, tapi ide kamu bisa bikin perubahan besar ya. Dan di sini mungkin ya introvert itu kurang ya, untuk banyak teman itu kurang, tapi ya kamu punya hubungan yang dalam, yang tulus, yang langgeng, dan itu pun bentuk kesuksesan yang gak semua orang bisa punya. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kali ini seputar apakah introvert bisa keluar dari zona nyaman ataukah bisa sukses ya. Jawabannya bisa ya. Ya itu tergantung dari kita, kembali lagi kepada kita sendiri. Mungkin seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe dan nantikan live streaming selanjutnya.